يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التوقيت في ذلك. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل الحديث حجة لنا يا رب العالمين، اجعله حجة لنا. اللهم اجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي في كتاب السنن الصغرى أو المجتبى: التوقيت في ذلك. التوقيت maknanya at-tahdid, itu pembatasan dalam hal itu, yaitu dalam sunan al-fitr yang sebelumnya kita pernah membahas, yaitu permasalahan khitan, sunatan, permasalahan motong kuku, permasalahan mencabut bulu ketiak, permasalahan mencukur habis bulu kemaluan dan mencukur atau memotong kumis. Semua itu 5 hal itu mempunyai tauqid, mempunyai batasan waktu ternyata. Yang tadinya sunnah ketika sudah melampaui waktunya maka menjadi wajib. Yang tadinya sunnah ketika telah melampaui waktunya maka menjadi wajib, dan waktunya dibatasi oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Qutaibah bin Sa'id atau hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah: akhbarana Qutaibah qala haddatsana Ja'far huwa ibn Sulaiman an Abi Imran al-Jawni an Anas bin Malik qala وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار
وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من 40 يوما وقال مرة أخرى 40 ليلة. Akhbarana Qutaibah, telah mengabarkan kepada kami, kata Imam Nasai. Qutaibah di sini Qutaibah bin Sa'id dari negeri Baghlan. Qutaibah bin Sa'id dari negeri Baghlan, seorang yang fiqh, gurunya Imam An-Nasai, dan banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh atau banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari berguru kepada Qutaibah bin Sa'id ini Al-Baghlani. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id di Sunan An-Nasai As-Sughra atau Mujtaba ini ada sekitar 680-an. 680 hadis, berarti akan sering juga kita akan mendapatkan nama Qutaibah ya. Jadi sering sekali. Dan yang telah kita lalui dari 14 hadis di kitab Taharah ini, ada berapa hadis sudah dari Qutaibah bin Sa'id? Sama ini hadis ini berarti udah 3, ya enggak? Hadis pertama, hadis ke-7 dan hadis ke-14. Udah 3 hadis. Imam Nasai melansir dari Qutaibah bin Sa'id, gurunya rahimahullah. Qutaibah berkata, haddatsana Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ja'far, ditulis huwa ibnu Sulaiman, ya. Huwa ibnu Sulaiman. Ada tulisan seperti itu. Kalimat huwa ibnu Sulaiman ini dari siapa? Imam An-Nasai, bukan dari Qutaibah. Imam Nasai yang nambahin. Kenapa? Karena tadinya Qutaibah bin Sa'id rahimahullah meriwayatkan begini, qala haddatsana Ja'far an Abi Imran Al-Jawni. Tetapi betapa banyak orang bernama Ja'far, dan Anda belum mengecek gurunya Qutaibah apakah ada yang namanya Ja'far selain Ibnu Sulaiman. Mungkin ada. Kemudian Imam An-Nasai menulis setelah lafal Ja'far huwa ibnu Sulaiman untuk mengklarifikasi atau membedakan juga bahwa saya Ja'far di sini bukan Ja'far lainnya, melainkan Ja'far bin Sulaiman dari Basrah. Yang mana Ja'far bin Sulaiman ini seorang yang saduq, zahid, bagus. Nah, kemudian hadis ini memang dipersisikan oleh ulama tentang kesahihannya, apakah sebatas dia sebatas hasan atau sahih atau lainnya. Ala kulli hal, hadis ini hadis yang sahih dengan perbedaan pendapat di antara ulama. Disebabkan Ja'far bin Sulaiman ini dikatakan oleh para ulama, Ja'far bin Sulaiman itu yatashayya. Yatashayya berarti ada semacam kesyiahan dalam dirinya. Ya. Ja'far bin Sulaiman ini seperti ada kesyiahan, ada titik syiahnya dalam dirinya. Cuma permasalahannya tasyayyu' dalam diri para ulama ahli hadis ketika itu tidak sama dengan tasyayyu' di zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang udah sampai mengkafirkan sahabat, ya, menjelekkan ahlu sunnah. Kalau tasyayyu' di zaman itu normalnya itu sebatas mengagungkan Ali dibandingkan sahabat lainnya. Mengagungkan Ali dibandingkan sahabat lainnya. Sehingga walaupun itu ada sesuatu yang bid'ah karena bertentangan dengan nas hadis, tetapi itu masih bisa ditolerir, sehingga untuk urusan hadis
maka mereka tetap dipakai. Ya. Bahkan Imam Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim juga melansir atau meriwayatkan hadis ini juga dari Imam Muslim, ya, dari Qutaibah bin Sa'id juga dengan sanad yang ini. Imam Muslim dalam kitab At-Taharah dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id dari Ja'far bin Sulaiman juga, kemudian dari Abu Imran Al-Juni. Nah, kalau misalnya Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud dalam kitab Tarajjul meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim dari Sadaqah Ad-Daqiqi dari Abi Imran Al-Juni. Begitu juga dengan riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Juga dalam riwayat Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman. Adapun Imam Ahmad tidak meriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman untuk hadis ini, tapi yang lainnya. Jadi Imam Muslim pun memakai Ja'far bin Sulaiman. Ya, Imam Muslim pun meriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman. Sehingga insyaallah hadis ini insyaallah sahih. Meskipun Imam Al-Uqaili mengatakan bahwasanya Ja'far bin Sulaiman dalam hifaznya, dalam hafalannya itu ada masalah. Ya. Ini Imam Ja'far, anu pernah dengar diperselisihkan apa? Ini orang Syiah gitu. Yang ini, Imam Ja'far yang ini. Ja'far yang mana? Ja'far As-Shadiq itu? Nggak tahu. Beda, kalau Ja'far As-Shadiq imam ulama. Enggak, maksudnya masyhur Ja'far As-Shadiq. Enggak, bukan ini Ja'far bin Sulaiman, beda lagi. Beda. Ini perawi, kalau Ja'far As-Shadiq itu enggak. Beda. Ada Ja'far As-Shadiq itu marja'nya Syiah juga, maksudnya para kaum Syiah mengagungkannya secara berlebihan. Beda orang. Kalau ini Ja'far bin Sulaiman, ini perawi hadis, ahli hadis. Nah, Ja'far bin Sulaiman ini beberapa ulama ya kurang menyetujui kesiqahannya, tapi ala kulli hal di ulama yang lebih mu'tabar itu yang Muslim memakainya, sehingga insyaallah ini tidak masalah dengan hadis ini insyaallah taala. Kalau kita perhatikan di sini kan sanadnya Qutaibah dari Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran Al-Juni. Nah, Al-Uqaili rahimahullah seorang imam jarh wa ta'dil, ketika melihat sanad hadis ini Qutaibah dari Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran Al-Juni dari Anas bin Malik. Muskilahnya bukan di Anas bin Malik, bukan di Abu Imran Al-Juni. Muskilah atau masalahnya adalah di Ja'far bin Sulaiman yang dinilai oleh sebagian ulama hafalannya kurang bagus, kurang meyakinkan. Bahkan Ibnu Abdul Bar juga berkata bahwasanya di sini Ja'far bin Sulaiman ketika meriwayatkan sendiri tidak ada yang lainnya, maka dia bukanlah hujjah. Ya. Ibnu Abdul Bar mengira bahwasanya hadis ini jalurnya dari kan diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan lain-lain. Ibnu Majah juga mengira bahwasanya sanad hadis ini selalu Anas bin Malik ke Abu Imran Al-Juni ke Ja'far bin Sulaiman dan ke Qutaibah. Yaitu sanadnya begitu terus. Sehingga Ja'far bin Sulaiman ini membutuhkan perawi lain yang bisa menguatkan hadis ini. Tapi kalau kita pikir ditimbang misalnya riwayat Abu Dawud. Anda bacakan riwayat Abu Dawud. Kalau riwayat Abu Dawud sanadnya itu dari Anas bin Malik, diperhatikan, dari Anas bin Malik, dari Abu Imran Al-Juni, dari Sadaqah Ad-Daqiqi, dari Muslim bin Ibrahim, atau dari kita ulang Abu Dawud tadi Anas bin Malik
ke siapa? Abu Imran Al-Juni, ya. Sama seperti ini. Di sini juga Anas bin Malik ke Abu Imran Al-Juni. Dan Abu Imran Al-Jawni dalam riwayat Abu Dawud itu meriwayatkan kepada Shadaqah Ad-Daqiqi. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Ini kalau di sini Ja'far bin Sulaiman. Kalau riwayat Abu Dawud, Abu Imran Al-Jawni ke Shadaqah Ad-Daqiqi. Kemudian Shadaqah Ad-Daqiqi ke Muslim bin Ibrahim ke Abu Dawud. Baik. Berarti enggak sendirian. Ja'far bin Sulaiman enggak sendirian. Berarti di sini ada mutabi'nya. Ya. Baik. Kemudian coba kalau misalnya kita menoleh ke riwayat At-Tirmidzi. Riwayat At-Tirmidzi juga dari Anas bin Malik menuju ke Abu Imran Al-Juni. Waalaikumsalam. Menuju ke Abu Imran Al-Juni. Kemudian Abu Imran Al-Juni menuju ke Shadaqah. Sama enggak sama Abu Daud? Sama Abu Daud. Sama Abu Daud sama. Tapi sama yang An-Nasai ini beda ya? Beda. An-Nasai Ja'far bin Sulaiman. Dan dari Shadaqah di riwayat Tirmidzi tadi, Shadaqah ke Abdus Samad. Abdus Samad ke Ishaq bin Mansur ke At-Tirmidzi. Baik. Kemudian itu tadi siapa? Riwayat Abu Daud dan riwayat At-Tirmidzi. Anas bin Malik dibuka ini. Anas bin Malik ke Abu Imran Al-Jawni ke Shadaqah. Kemudian riwayat Ahmad dalam musnadnya 3 kali periwayatan, 3 sanad. Tapi semua sanadnya madarnya Anas bin Malik ke Abu Imran Al-Jawni ke Shadaqah. Nah, berarti sama riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud. Nah, di sini Ibnu Abdul Bar ketika mengatakan bahwasanya hadis ini bukan menjadi hujjah karena riwayatnya hanya Anas bin Malik ke Abu Imran Al-Juni ke Ja'far bin Sulaiman, dan Ja'far bin Sulaiman ini masalah orangnya, bermasalah. Tapi di Muslim sama. Tapi di Muslim dia sama. Ya, di Muslim sama. Di Muslim Anas bin Malik, Abu Imran Al-Juni, Ja'far juga. Dari Qutaibah. Sama. Baik. Nah, kritikan terhadap sanad ini atau terhadap hadis ini oleh Ibnu Abdul Bar dan Al-Uqaili dan lain-lainnya itu terbantahkan dengan kenyataan di Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Musnad Ahmad. Bahwasanya hadis ini dari jalur Abu Imran Al-Jawni itu tidak hanya menuju ke Ja'far bin Sulaiman, melainkan juga ke siapa tadi? Ad-Daqiqi. Shadaqah Ad-Daqiqi. Berarti bercabang. Rasulullah ke bawahnya Anas bin Malik, ke bawahnya Abu Imran Al-Jawni, ke bawahnya ada yang ke Shadaqah Ad-Daqiqi, ada yang ke Ja'far bin Sulaiman. Yang dipermasalahkan ini yang ke Ja'far bin Sulaiman ini, karena orang ini enggak bermasalah bagi sebagian ulama. Kalau Shadaqah Ad-Daqiqi sudah jelas. Tapi ketika digabung maksudnya ini satu hadis. Ya, dengan beragam perawatan berarti ini menguatkan keberadaan ini menguatkan keberadaan Ja'far bin Sulaiman, sehingga walaupun Ja'far bin Sulaiman dikira lemah atau bagaimana, tetap keberadaan yang lainnya menguatkan dia. Ya, jadi hadis ini sahih insyaallah. Maksudnya makbul ini. Tapi jadi itu dari Qutaibah, dari Ja'far bin Sulaiman, dari Abu Imran Al-Jawni, dari Anas bin Malik berkata Anas bin Malik. Kita menuju ke matan hadis sekarang. Hadis 15 sudah ketemu. Wa qatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi syaribi wa taqlimil adfari wa halqil 'anati wa natfil ibti. Waqata artinya membatasi waktu di sini, mengkadarkan waktunya untuk kami, para sahabat, dan untuk kita semua. Siapa yang membatasi? Dia adalah Rasulullah SAW.
Rasulullah membatasi buat kami fi perihal qassis syarib. Qas yaitu mencukur habis, memotong habis, asyarib kumis. Jadi mencukur kumis itu ada syariat Islamnya. Wa taqlimil adfar dan memotong kuku. Wa halqil 'anah dan mencukur bulu kemaluan. Wa natfil ibt dan mencabut bulu ketiak. Ada 4 hal. Tidak termasuk di dalamnya khitan. Kenapa? Karena khitan yang kemarin kita telah bahas wajib bagi laki-laki. Wajib. Adapun qassus syarib ini taqlimul adfar kuku, halqul 'anah bulu kemaluan, natful ibat bulu ketiak, itu semuanya sunnah. Sunnah untuk dilakukan an la natruka aktsara min 40 yauman. Agar an di sini agar artinya la natruka. Kita tidak meninggalkan aktsar lebih banyak atau lebih lama min daripada 40 yauman 40 hari. Ketika sudah mencapai 40 hari enggak pernah dicukur, maka wajib baginya mencukurnya. Gitu. Ya. Misalnya qassus syarib. Cukur selama 40 hari. Baik dengan cara krok atau dengan cukur dengan gunting. Tapi kalau misalnya sebelum 40 hari ternyata berlebat tumbuhnya sampai kemudian menutupi bibir atasnya, maka wajib baginya untuk memotongnya walaupun belum sampai 40 hari. Gitu ya. Kemudian taqlimil alfar, memotong kuku. Memotong kuku sunnah di hari Jumat. Tapi kalau sudah misalnya meninggalkan tidak berdosa insyaallah, tapi ketika sudah 40 hari maka wajib bagi memotong kuku. Atau ketika misalnya belum sampai 40 hari, cuma kukunya udah panjang banget. Kemudian kalau misalnya cebok misalnya, ya membuat banyak sisa yang saruk di sini. Nah, itu wajib baginya untuk memotongnya. Jadi ada kondisi sebelum 40 hari yang mewajibkan untuk melakukan ini, ya. Tapi kemudian halqil 'anah, mencukur bulu kemaluan. Sebelum 40 hari sunnah. Tapi kalau udah sampai 40 hari banyak, maka menjadi wajib. Kemudian yang keempat, natfil ibat, yaitu mencabut bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Ini aslinya sunnah, namun setelah 40 hari wajib. Ya. Gitu ya. Wa qala marratan ukhra, dan berkata di waktu yang lain 40 lailah, yaitu selama 40 hari. Nah, ini kewajibannya. Hadis ini insyaallah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Sunan An-Nasai Sughra dan Sunan An-Nasai Kubra, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Taharah, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, oleh Tirmidzi, oleh Ibnu Majah, dan juga oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhum jami'an. Dan kita melanjutkan ke hadis 15 insyaallah taala. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, ihfa'u syaribi wa i'fa'u luha. Liha. Di situ luha. Luha. Liha. وإعفاء اللحى. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. Liha kan? Ya enggak? Di situ liha di hadisnya. Di matanya ya. Nah, berarti insyaallah yang lebih tepat adalah liha. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala: ihfa'u syaribi wa i'fa'u liha. Ihfa'u syarib. Ihfa maknanya isti'sal, yaitu mubalaghah fil qas, yaitu adalah berhiperbola dalam masalah mencukur. Hiperbola dalam masalah mencukur. Berarti ini menunjukkan seriusnya kita dalam mencukur kumis.
ya, dengan gunting gitu sampai habis misalnya. Taib. Itu namanya dari ihfa. Asyarib adalah kumis. Jadi ihfa memotong dengan sungguh-sungguh. Yang dipotong apa? Bulu kumis. Ya. Yang dipotong adalah bulu kumis. Taib. Kemudian al-i'fa di sini yaitu taufir. Ya, memperbanyak. Mubalaghah juga. Enggak juga dia dibilang. Ya, bisa dibilang mubalaghah, yaitu memperbanyak maksudnya. Dan bisa juga dimaknai i'fa dimaknai meninggalkan sampai dia membanyak atau memanjang. Ya. Itu arti i'fa. I'fa bisa arti memperbanyak, bisa arti membiarkan sampai banyak. Baik dah. Itu maknanya. Al-liha jenggot. Jadi yang sahih dalam Islam itu mencukur kumis dan membiarkan jenggot itu panjang tanpa mengubahnya. Itu makna i'fa. Membiarkan gitu aja. Ya. Kemudian hadis 15, qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala akhbarana Ubaidullah bin Sa'id qala haddatsana Yahya huwa bin Sa'id an Ubaidillah akhbarani Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahfu asy-syawarib وأعفوا اللحى. طيب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري. Belum pernah ada sebelumnya, ini baru pertama kalinya di hadis ini. Beliau rahimahullah bisa dikatakan berasal dari kota atau ya daerah-daerah yang bernama Naisabur atau Nesapor kalau sekarang. Wallahu taala, anda juga tidak begitu tahu yang tentang Ubaidillah bin Sa'id. Sama Imam Muslim. Imam Muslim sama dengan Naisabur. Saya Naisaburi. Cuma kalau Ubaidillah bin Sa'id itu bukan asli Naisabur, ya, bukan asli sana. Kemudian beliau ini istiqomah insyaallah dan juga muridnya dari Sufyan bin Uyainah. Dan juga ada kota namanya Sarokhs. Sarokhs ini nama kota. Kemudian datanglah Ubaidullah bin Sa'id yang aslinya Sarokhs. Asli dari Ubaidullah bin Sa'id ini Sarokhs. Asli dari sana. Kemudian menzahirkan sunnah nabawiyah di Sarokhs. Beliau pertama kalinya dia. Yang kemudian pergi ke Nisabur. Itu Ubaidullah bin Sa'id. Ubaidullah bin Sa'id berkata, haddatsana Yahya. Telah menceritakan kepada kami Yahya. Terus ada tulisan huwa ibnu Sa'id. Yahya bin Sa'id berarti. Kalimat huwa ibnu Sa'id itu kalimat siapa? Dari siapa? Siapa yang menulis? Siapa yang? Imam Nasa'inya. Tambahan dari Imam Nasa'inya. Jadi bukan dari Ubaidullah bin Sa'id. Ubaidullah bin Sa'id berkata haddatsana Yahya gitu aja. Kemudian an Ubaidillah gitu. Nah, Yahya di sini kan Yahya, ada Yahya siapa? Dan kemudian Yahya diteruskan huwa ibnu Sa'id. Yahya bin Sa'id. Di sini Al-Qattan Al-Basri. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ada pernah kita bahas. Dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari sudah pernah kita bahas. Nah. Di sini Yahyanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian ada lagi seorang namanya Ubaidillah.
Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Ubaidillah. Muskilahnya di sini Ubaidillah di sini Ubaidillah siapa? Ubaidillah di sini adalah cucunya Umar bin Al-Khattab. Coba lihat rantainya, rantai silsilah keluarganya. Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Silsilah ini bukan siapa ini. Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Berarti Sayyidina Umar punya anak namanya di sini Hasim. pakai ain. Asim. Asim punya ain. Asim. Asim punya anak namanya Hafs. Hafs punya anak namanya Umar. Jadi Umar itu nama kakeknya. Kemudian Umar punya anak namanya Ubaidullah. Dan keluarga ini di Madinah. Ubaidillah ini meriwayatkan dari siapa di sini? Dari Nafi', ya. Kemudian kita pernah ingat namanya ada silsilah zahab, rantai emas sanad. Di antara rantai emas sanad Madinah itu Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini ingat rantai sanad ya, sanad terbaik Madinah. Nafi' dari Ibnu Umar, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Rantai sanad terbaik. Kemudian ada imam lain ahli hadis mengatakan bahwasanya riwayat Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab dari Nafi' dari Ibnu Umar itu lebih bagus daripada riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, jadi ada ulama yang mengedepankan rantai sanad ini dibandingkan rantai sanad Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Walaupun dikatakan oleh para ulama rantai sanad Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar adalah rantai sanad emas, namun ini ternyata lebih diemaskan. Tapi ini bukan Ibnu Umar kan? Yang di sini hadis ini bukan Ibnu Umar. Maksudnya? Sanadnya bukan sanad. Kan tadi dari Ibnu Umar Nafi' terus kemana tadi? Yang mana? Yang lebih emas daripada yang Ibnu Umar Nafi'. Tadi Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Terus yang lebih bagus lagi? Enggak, itu udah paling bagus sebenarnya. Cuma ada ulama yang mengatakan bahwasanya Ubaidullah dari Nafi' itu lebih diutamakan daripada Malik dari Nafi', gitu. Jadi Nafi' itu meriwayatkan hadis kepada Malik juga, kepada Ubaidullah juga. Nah, jumhur ulama mengatakan riwayat dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar itu bagus, paling bagus. Ya, apapun itu hadisnya. Tapi ada juga ulama mengatakan riwayat Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar itu lebih bagus daripada riwayat Malik. Oke. Kemudian akhbarani Nafi' dari Madinah juga. Faqih masyhur. Kemudian Nafi' dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahfu asy-syawarib wa a'fu al-liha. Ahfu, tadi apa arti ihfa? Mencukur dengan benar-benar gitu. Apa arti i'fa? Membiarkan panjang atau banyak. Ya, itu yang wajib. Di sini Rasulullah mengatakan ahfu dan a'fu. Ini fi'il amr dua-duanya, yaitu kalimat perintah. Dan perintah asalnya menunjukkan kewajiban, sehingga berarti orang yang mencukur jenggotnya itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita diperintahkan apa? I'fa, membiarkan.
Dan juga orang yang membiarkan kumisnya panjang itu juga menyalahi syariat Islam. Membiarkan kumisnya panjang 40 hari lebih itu menyalahi syariat Islam, ya. Berarti bisa berdosa. Bahkan berdosa memang, ya. Padahal cuma membiarkan kumis sampai 40 hari lebih. Gitu ya. Baik, plus Kalau 40 hari terus emang dikit-dikit tetap aja dikit ya. Ya, dikatakan oleh ulama itu tergantung dari orangnya, dari ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ibrahnya dalam hal ini menutupi mulut atau enggak. Ada yang mengatakan ibrah bukan di menutupi mulut apa enggak, 40 hari atau belum. Tapi yang lebih aman adalah 40 hari kita pilih aja. Walaupun misal Sekedar syarat gitu. Minimal maksudnya walaupun misalnya kumisnya sedikit 40 hari aja diiniin mengikuti perintah ini. Gitu ya. Tapi juga misalnya tidak masalah juga jika orang mengatakan maksud dari 40 hari ini adalah dia batasan untuk supaya nggak nongol ke bibir, sehingga kalau misalnya masih nggak terlalu banyak kayak gini sampai 40 hari kayak gini maka nggak masalah di ini. Ya itu juga pendapat yang tidak kita jelekkan, sahih juga ya. Karena nggak semua orang jenggotnya kumisnya panjang. Kalau 40 hari segini doang ya juga nggak dikerok, nggak dicukur juga biarin aja kan? Ya. Tapi 40 hari kalau disuruh panjang maka wajib baginya untuk mengikuti ini. Ya. Dan kalau sebelum 40 hari udah melebihi batas mulut, bibir, maka dia tanpa 40 hari pun dia harus wajib melakukan itu. Wallahu a'lam. Baik, hadis berikutnya ya. Khalid antum sataqra. Iqra. Hawil. Al-ib'adu 'inda Al-ib'adu 'inda iradatil hajah. Akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Abu Ja'faril Khatmi Umar bin Yazid qala haddatsani Harith bin Fudail wa Umar bin Huzaimah bin Thabit an Abdurrahman ibn Abi Qurad qala kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilal khala'i wa kana idza arada al-hajata ab'ad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah al-ib'adu 'inda iradatil hajah. Al-ib'ad artinya adalah menjauhkan diri. Inda ketika, iradatil hajah kepingin, irada artinya pengen, hajah kebutuhan, pengen butuh, maksudnya pengen menunaikan kebutuhan, yaitu membuang air besar atau kecil ya. Jadi normalnya kita menjauh dari pandangan orang. Di sini bisa menjauh secara zahir hakiki, yaitu jarak, bisa menjauh secara maknawi, yaitu walaupun dekat tapi kita tutup dengan tembok ya, bisa itu maknanya ib'ad di sini. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah akhbarana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Abu Ja'far al-Hatmi yaitu Umair bin Yazid qala haddatsani al-Harith bin Fudail wa Umarah bin Khuzaimah bin Thabit عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. Akhbarana Amr bin Ali. Anda perhatikan Amr bin Ali udah berapa kali di sini Amr bin Ali meriwayatkan untuk Imam Nasa'i. Coba dihitung dari hadis pertama. Antum cari Amr bin Ali.
Amr bin Ali. Ketemu? Satu doang, ya. Hadis berapa? Hadis keempat. Sahih, hadis keempat, ya. Baik, hadis keempat itu kalau antum perhatikan sanadnya, coba perhatikan sanadnya. Akhbarona Amr bin Ali, sama, oke. Amr bin Ali hadis keempat berkata apa? Haddatsana dengan kalimat haddatsana Yahya. Kemudian ada kalimat wa huwa Ibnu Sa'id. Kalau misalnya yang hadis keempat itu wa huwa Ibnu Sa'id, kalimat wa huwa Ibnu Sa'id dari Imam Nasa'i nambahin. Tapi kalau misalnya hadis ke-16 haddatsana Yahya bin Sa'id, langsung dikatakan haddatsana Yahya bin Sa'id. Ya. Muskilahnya sekarang Yahya bin Sa'id di sini, Yahya bin Sa'id siapa? Yahya bin Sa'id apa? Yahya bin Sa'id apa? Pilihannya Al-Qattani Al-Ansari. Iya, Al-Qattan atau Al-Ansari? Al-Qattan. Di sini Yahya bin Sa'idnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Basrah. Dan juga Amr bin Ali dari Basrah. Ingat ini Amr bin Ali ini yang kita sebut Al-Falas. Amr bin Ali ini yang kita sebut Al-Falas. Ya, Al-Falas, bukan Al-Fulus, Al-Falas. Amr bin Ali Al-Falas. Itu kitab jual beli waktu itu kita juga dapat Amr bin Ali. Jadi memang banyak nih Amr bin Ali. Gurunya Imam Nasa'i. Ingat terus, kita punya Qutaibah bin Sa'id yang masyhur di gurunya Imam Nasa'i. Kita punya Amr bin Ali. Juga nanti bakal ada Ali bin Hujr, guru-gurunya Imam Nasa'i ini, yang banyak meriwayatkan di sini. Juga kita juga akan dapat Al-Harith bin Miskin. Masih ingat? Masih ingat Al-Harith bin Miskin? Anaknya orang miskin. Anaknya orang miskin tapi jadi hakim. Itu ingat terus. Terus akan kita dapatkan nanti yang sering-sering itu Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahiyah. Ishaq bin Ibrahim. Ya. Juga akan nanti ada mungkin Daud bin Sulaiman atau yang lainnya. Akan ada. Ya, hadis ke-12 ya Al-Harith bin Miskin. Taib, itu Amr bin Ali dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan perhatikan masih ke hadis keempat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan untuk hadis keempat meriwayatkan dari siapa? Dari Qurrah bin Khalid. Dari Qurrah bin Khalid. Kalau misalnya hadis 16 meriwayatkan bukan dari itu, beda, udah beda dah. Dari Abu Ja'far Al-Khatmi. Abu Ja'far Al-Khatmi ini Madinah. Itu Umair bin Yazid. Madinah ya. Madinah. Jadi Basrah Madinah. Qal haddatsani Al-Harith bin Fudail. Ini juga Madinah. Ini juga Madinah tabi'in. Al-Harith bin Fudail. Kemudian dari Umarah bin Khuzaimah bin Thabit. Umarah bin Khuzaimah seorang tabi'i Madinah. Dan Abdurrahman bin Abi Qurad di sini siapa? Sebagai apa? Abdurrahman bin Abi Qurad seorang sahabat tapi kurang masyhur ya. Seorang sahabat. Tapi berarti ini sanadnya sanad apa? Hitungannya khumasi, sudasi, rubai atau subai atau? Khumasi. Khumasi. Are you sure? Khumasi. Ada yang bilang sudasi enggak? Diteliti detail apa?
Ada yang bilang khumasi, ada yang bilang sudasi, atau subai malah, atau sujai. Ayo, silakan. Khumasi. Tapi coba kita perhatikan. Amr bin Ali ya, atasnya Imam Nasa'i satu ya. Amr bin Ali dari Yahya bin Sa'id al-Qattan 2. Ke atasnya dari Yahya bin Sa'id al-Qattan dari siapa? Abu Ja'far al-Khatmi 3. Abu Ja'far al-Khatmi dari siapa? Al-Harith bin Fudail. Al-Harith bin Fudail dari siapa? Abdurrahman bin Abi Qurat, ya kan? Nah, sekarang Umarah ini apa nih Umarah? Nah, Umarah itu juga satu setingkatan sama Al-Harith bin Fudail dalam meriwayatkan hadis ini. Ya, berarti kan tadi Nasa'i ke atasnya Amr bin Ali Al-Fallas, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian Abu Ja'far Al-Khatmi. Abu Ja'far Al-Khatmi mendapatkan hadis ini dari dua orang. Pertama, Al-Harith bin Fudail, dan kedua Umarah bin Khuzaimah. Maka jangan tertipu dengan ini. Nah, kemudian Al-Harith bin Fudail dan Umar bin Khuzaimah mendapatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Abi Qurat. Ya, berarti ini sanadnya Khumasi. Ya kan? Khumasi. Qal, berkata Abdurrahman, kharajtu ma'a Rasulillah SAW ila al-khala. Aku telah keluar bersama Rasulullah SAW ke jeding, ke WC. Tapi ini berarti hadisnya mauquf atau marfu? Mauquf atau marfu? Sekadar ke sahabat atau sampai ke Rasulullah? Sampai ke Rasulullah. Marfu. Marfu. Iya, sahih. Karena apa? Ada kalimat Rasulullah SAW di situ. Ya, kana kharajtu ma'a Rasulillah. Saya keluar bersama Rasulullah SAW ke kamar mandi. Wa kana idza arada al-hajata abad. Rasulullah kalau misalnya menginginkan menunaikan hajat, beliau menjauh. Ini bisa bermakna majas, bisa bermakna hakikah yang penting, yang pastinya. Kalau kita mau misalnya di desa nggak ada WC, kita pergi ke tempat yang sepi, jauh dari pandangan manusia, ya kan? Termasuk juga dalam kiasan ini bahwasanya kita jangan kentutnya jangan gede-gede, gitu. Masuk di sini kan? Iya, karena kalau misalnya kita kentut gede-gede dalam buang air besar kita, itu sama-sama mendekatkan diri kita kepada orang yang mendengarkan, ya enggak? Iya. Ya kan? Nah, jadi termasuk adab dalam Islam, kita buang air tidak membuat orang merasa kita tuh sedang dekat dengan mereka. Karena kalau misalnya ada kentut, kan seperti ada komunikasi antara kita dengan orang luar. Jadi nggak boleh. Hah? Pas lagi buang air besar aja. Apa? Ya buang air kecil juga. Cari tempat yang asing, yang nggak sulit dilihat sama orang, gitu kan? Buang air kecil mau buang air besar. Aja. Gimana? Di sini maksudnya buang air. Iya. Besar. Maksudnya di sini buang air kecil dan buang air besar. Ya. Kalau ini biasa buang air biasa. Itu jangan itu ya tetap masuk di sini juga kurang adab. Iya, buang angin di depan temennya. Ya kalau nggak sengaja ya beda. Apa boleh buat? Iya, apa boleh buat karena nggak sengaja itu. Iya. Kayak misal di majelis ini, buang angin berat gitu kan. Pasti ya secara tradisi adab nggak benar. Tapi juga kalau misalnya ada orang ketut bisa di majelis, ya jangan diketawain. Karena apa? Maksudnya kita tidak layak menertawakan sesuatu yang kita juga melakukannya gitu. Maksudnya sama-sama memiliki, tiap kita punya masing-masing dengan suara masing-masing kan. Nah, tapi ya nggak adab juga kalau ada ikhwan murid gitu kan. Syekhnya lagi ngejelasin, tiba-tiba dibalas, diinterupsi dengan kentut. Nah, itu. Iya. Wallahu a'lam. Baik, ini hadis terakhir insyaallah ya. Hadis 70 setelah ini. Nah, sekarang lihat. Ya, fadhal baca. Lagi. Qala Imam Nasa'i. Qala Imam Nasa'i akhbarana Ali bin Ujz. Agak keras suaranya. Akhbarana Ali bin Hujr. Hujr. Qal akhbarana Ismail an Muhammad ibni Amr an Abi Sulamah
An Abi Salamah Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahabal madhhab ab'ada qala fadhahaba lihajatihi wa huwa fi ba'di asfarihi faqala i'tini biwadu fa'ataituhu biwadu'i fatawadda'a wa masaha 'alal khuffain. Qala Syekh Ismail huwa banu Ja'far ibn Abi Kathir Al-Qari. Ya, baik. Qala Imam Nasai rahimahullah akhbarana Ali bin Hujr. Syuf sini Ali bin Hujr. Lagi-lagi Ali bin Hujr. Coba antum dari hadis pertama cari yang mana Ali bin Hujr, ada berapa hadis? Atau belum ada? Ada atau belum? Ali bin Hujr. Dari hadis pertama kelihatan enggak? Ali bin Hujr. Kalau ada berapa? Ada Ali bin Hujr? Hadis ke-13. Ya, baik. Ali bin Hujr ini dari Marwa. Kalau misal hadis ke-13, Ali bin Hujr meriwayatkan dari Ubaidah bin Humaid. Tapi kalau di sini tidak dari Ubaidah lagi. Tapi dari namanya Ismail. Ismail di sini siapa? Nabi Ismail atau siapa? Hah? Nabi Ismail. Hah? Berarti namanya iya gitu lagi. Saking taklidnya mana. Ismail di sini ya, Ali bin Hujr dari Ismail. Nah, Ismail di sini ditambahkan dalam Syekh di kalimat bawahnya. Ya, dikatakan qala Syekh huwa Ismail. Ya. Di sini kalimat kenapa ditulis akhirnya qala Syekh, berkata sang Syekh. Syekh di sini siapa maksudnya? Syekhnya Nasai. Ali bin Hujr. No. Enggak. Kalau misalnya perkataannya Ali bin Hujr, ya lihat kalimat terakhir ya. Kalau antum belum dapat, qala Syekh Ismail itu adalah Ibnu Ja'far bin Abi Kathir Al-Qari ya. Nah, kalau misalnya ini qala Syekh yang maksud adalah Ali bin Hujr berkata Ismail adalah Ibnu Ja'far. Kenapa di sini? Kenapa di akhir? Kenapa enggak di pas ngomongin sanad aja Ali bin Hujr mengatakan. Ya kan? Nah, di sini yang zahir Asy-Syaikh ini adalah Imam Nasai, dan yang menulis qala Syekh Ismail itu adalah muridnya Imam An-Nasai ini, atau sebagian muridnya. Ya. Gitu ya. Tapi jadi Ismail di sini adalah Ismail bin Ja'far bin Abi Kathir. Tapi kemudian ada juga di hadis ke-19 akhbarana Ishaq bin Ibrahim, ini Ishaq bin Rahawai berkata anba'ana Ismail. Nah, Ismail juga. Ismail di hadis ke-19 itu Ismail bin Ibrahim. Beda. Kalau Ismail di hadis ke-17 Ismail bin Ja'far. Ya, itu bedanya. Nah, ini ya inilah para ulama menjelaskan Ismail di sini Ismail siapa. Jadi udah akhbarana Ali bin Hujr. Qala anba'ana Ismail bin Ja'far dari Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr ini salah satu dari gurunya Imam Malik rahimahullah. Imam An-Nasai mensiqahkan dan mempercayai Muhammad bin Amr ini. Ya. Yang kemudian di sini mungkin Muhammad bin Amr ada yang mempermasalahkan
seperti Al-Juzjani, Imam Al-Juzjani, salah satu dari Jarh wal Ta'dil, mengatakan bahwasanya Muhammad bin Amr ini laisa bil qawi, kurang kuat, enggak kuat. Ya. Tapi insyaallah banyak dari para ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in, ulama jarh wa ta'dil, masyhur akan tasyaddudnya, kerasnya kriterianya, tapi Yahya bin Ma'in sendiri mengatakan bahwasanya dia thiqah, tidak masalah. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi mengatakan salihul hadis, hadisnya saleh, hadisnya bagus. Jadi tidak masalah insyaallah dengan Muhammad bin Amr ini. Tabi'ut tabi'in. Kemudian an Abi Salamah tabi'i. Abu Salamah di sini siapa namanya? Abu Salamah. Orang Arab kan jarang yang namanya Abu Fulan. Aslinya itu kunyah, julukan, gelar. Tapi ini ternyata memang dari kecil namanya Abu Salamah. Ya. Nah, Abu Salamah ini salah satu fuqaha dalam salaf. Faqih, ahli fiqih. Taib Abu Salamah meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini jelas adalah seorang sahabat. Berbicara tentang apa hadis ini? Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, anna Nabi SAW kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Bahwasanya Nabi SAW jika beliau dhahaba, pergi al-madhhab. Madhab di sini madhab apa? Hanbali atau bukan? Madhab di sini maksudnya adalah kamar mandi. Iya, madhab di sini artinya kamar mandi, yaitu tempat pergi. Jadi pada zaman salaf WC itu banyak namanya. Bisa khola, bisa madhab. Nah, madhab di sini bukan madhab fiqih. Bisa juga marfiq, bisa juga mirhab. Itu nama-nama kamar mandi. Ya. Jadi itu nama-nama kamar mandi. Nah, di sini idza dhahaba al-madhhab, yaitu idza dhahaba ila al-khola, maksudnya idza dhahaba ila al-madhhab, pergi ke khola. Ab'ad, beliau menjauh. Faqal fadhahaba li hajatihi wa huwa fi ba'di asfarihi. Qal di sini berkata. Siapa yang berkata? Al-Mughirah bin Syu'bah. Qal, yaitu Al-Mughirah berkata lagi, fadhahaba, Rasulullah pergi untuk hajat, menunaikan hajatnya, wa huwa fi ba'di asfarihi, dan beliau sedang berada di, ya, waw di sini waw haliyah. Keadaannya beliau sedang dalam sebagian safar-safarnya. Dan ada yang riwayat dalam riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Nasa'i bahwasanya safar yang dimaksud adalah ketika pergi ke perang Tabuk. Nah, ketika pergi ke perang Tabuk, beliau pun minggir untuk buang air. Enggak langsung di samping unta blok kayak orang Cina gitu, enggak. Orang Cina kan ngasal-ngasalan kok. Banyak terjadi kan? Di pinggir jalan. Videonya banyak ya. Faqal, maka berkata, "I'tini biwudu." Pas sudah agak menjauh, kemudian berkata Rasulullah, "I'tini biwudu." I'tini, yaitu datangkan kepadaku dengan wudu. Wudu itu air. Air untuk dipakai berwudu. Jadi bukan apa, wudu itu artinya seember air lah gitu. Coba datangin kepada saya ember air. Fa'ataituhu biwudu, maka aku pun, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah, mendatangkan buat beliau dengan air itu. Fatawadda, maka beliau pun wudu dengannya. Wa masaha 'alal khuffain, dan beliau pun mengusap kedua sepatunya. Jadi enggak melepas, pas lagi wudu enggak melepas. Mengusap bagian atasnya aja. Ini ada hukumnya tersendiri insyaallah yang akan kita bicarakan kelak. Qala Syekh Ismail huwa Ibnu Ja'far bin Abi Katsir Al-Qari. Wallahu ta'ala. Tapi insyaallah sampai situ ya. Insyaallah hadis 18 kita akan mulai pada pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Masya Allah.